kita atau diskusi kita hari ini sebenarnya singkat padat aja. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan daerah terkait dengan pasca terbitnya surat edaran Mendagri ya terkait dengan P3K ya. Nah, prinsipnya kalau terkait substansi bagaimana P3K itu kami serahkan kepada Kemenpan RB ya. Bagaimana teknisnya, yang tidak lolos bagaimana, yang lolos bagaimana, yang lolos, nah, surat edaran kami tersebut itu menindaklanjuti surat edaran Menpan RB ya. Menpan RB ya, di mana kita harapkan ini selaras dengan kebijakan umum atau kebijakan yang ada di dalam Permendagri 15 tahun 2024 tentang pedoman umum penyusunan APBD. Di mana langsung aja ke slide 3 dikatakan bahwa langsung ke slide 3 ya. Dikatakan bahwa di diktum pertama bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Dengan demikian, bagi P3K paruh waktu tetap diangkat sesuai dengan arahan Presiden kemarin yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bahwa tidak ada pemberhentian honorer atau sebutan lainnya. Semua tetap lanjut ya, dan di 2025 sudah tidak ada lagi istilah non ASN dengan mau honorer, mau THR, mau sebutan lainnya, tidak ada. Semua hanya P3K dan P3K paruh waktu. Nah, jadi bagannya atau definisinya kurang lebih ASN itu dibagi dua, satu PNS, satu P3K. Nah, P3K paruh waktu, P3K dibagi dua, satu P3K, satu lagi P3K paruh waktu. Nah, bagi yang tidak lulus seleksi P3K kemarin, itulah yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian untuk P3K paruh waktu, bagaimana anggarannya? Tetap dianggarkan. Ada kemarin daerah yang belum sempat menganggarkan atau tidak menganggarkan, kita minta tetap dianggarkan. Kalau sudah terlanjur Pak, tidak dianggarkan, bagaimana Pak? Nah, kalau sudah terlanjur, dicari anggarannya. Bisa dari BTT atau dari pergeseran anggaran lainnya. Nah, jabatan-jabatan yang ada adalah sesuai dengan diktum ketiga, guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan perangkat layanan operasional. Nah, pertanyaannya, Pak, ini Pak kode rekeningnya sudah ada belum? Nah, ini sudah kami terbitkan kode rekeningnya. Ini kebetulan yang menangani kode rekening itu di Pusdatin, nanti kami cek ya. Kami cek apakah sudah di cover di Pusdatin atau belum. Nanti Bapak Ibu juga bisa bersama-sama mengecek ini. Pertanyaannya, Pak, kalau ada honorer, contoh, supir, tidak ada di sini Pak, bagaimana Pak? Nah, terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya, karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya mohon maaf sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah, ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya, atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa ya. Belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa perjalanan dinas atau fasilitas lainnya ya. Nah, oke lanjut. Nah, lanjut. Nah, tanggal 16 Januari kemarin terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri ya
nomor 900 11 2027 SJ ya, tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nah, disebutkan bahwa dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang 20 2023. Nah, Undang-Undang 20 2023 diundangkan tanggal 31 Oktober 2023. Artinya, mulai tanggal 31 Oktober 2023, tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN. Pak, kalau terlanjur bagaimana? Ya, dengan berat hati harus diberhentikan, Pak. Tidak dilanjutkan ya. Nah, dengan berat hati ya, karena memang undang-undangnya langsung. Jadi, undang-undangnya langsung mengamankan tidak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN. Ya, ini di daerah ditabrak. Ya, namanya ditabrak berarti tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, berarti tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus Pak, kalau memang kebutuhannya bagaimana Pak? Memang ini prioritas kebutuhan kita Pak. Kalau nggak ada, ini akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Ya terpaksa dengan outsourcing ya. Nah, terpaksa ya, habis kita dilarang mengangkat, bahkan ada sanksi kalau masih dilakukan pengangkatan semenjak Oktober 2023 ya, jadi sangat jelas ya. Lanjut. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi pengalokasian nanti. Kode rekening yang sudah kami siapkan nanti dimasukkan dalam SIPD. Kapan dilakukan pergeseran? Terus bagaimana Pak kalau saat ini masih belanja jasa Pak? Nggak apa-apa, tetap lanjut, tetap bayar gajinya ya. Terus penyesuaiannya kapan Pak? Penyesuaiannya nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang jadi P3K dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Informasinya nanti masih ada tahap kedua di bulan 6. Kalau sudah ada kepastian, silakan nanti lakukan pergeseran anggaran, sesuaikan dengan belanja jasanya nanti, sesuai dengan kode rekening yang ada di depan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini mohon Bapak Ibu kita kasih parameter batasan bahwa yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan penganggarannya. Bagaimana teknisnya P3K, bagaimana prosesnya, bagaimana apa semua, itu lebih tepat di Kemenpan RB ya. Lebih tepat di Kemenpan RB. Ini kami dari Kemendagri hanya menyampaikan dari aspek penganggarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini udah lumayan banyak juga nih ya, 407 orang ya. Saya persilakan kalau memang ada pertanyaan, mungkin tiga pertanyaan ya, kita sikat-sikat aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan, raise hand. Dari Belitung Timur, Pak. Oke, silakan Belitung Timur. Ya. Mau Pak, terima kasih. Untuk yang non ASN BLUD itu bagaimana Pak? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 atau mereka berdiri sendiri? Karena mengingat dokter kami itu terbatas Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang BLUD kan ada mekanisme sendiri Pak. Jadi tidak bisa dikenakan ini Pak. Itu teknisnya diserahkan kepada BLUD-nya sendiri Pak. Untuk BLUD ya. Nah, diserahkan. Saya kemarin koordinasi ke Pak Dirjen, arahan Pak Dirjen seperti itu. Jadi diserahkan kepada BLUD-nya sesuai ketentuan yang apa. Karena BLUD aturannya berbeda. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik. Yang lain? Pak, dari Kabupaten Solok Pak. Solok. Itu ya Pak, terkait dengan surat edaran Menteri dalam negeri tadi kan udah ada rekeningnya Pak. Udah kami lihat di SIPD udah ada rekeningnya. Kemudian kami pertanyakan apakah udah ada Pak? Apakah rekening yang sebelumnya yang kita gunakan untuk pembayaran jasa non-ASN itu akan dinonaktifkan Pak? Baik. Nanti mungkin dinonaktifkan. Nah, setelah, jadi tadi saya informasikan, saya ulangi ya, untuk saat ini masih belanja jasa, belum menggunakan rekening yang ada. Penggunaan rekening yang ada, itu nanti setelah sudah ada kepastian, siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu, ya. Nah, disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi, untuk menggunakan kode rekening ini, ya. Jadi nanti setelah ada kepastian, karena kita nggak tahu proses seleksi kan masih berjalan sekarang ini. Kita nggak tahu siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, nanti setelah ada kepastian, baru kita lakukan pergeseran anggaran. Oke, Solok, yang lain? Pesisir Selatan. Utara, Bapak izin. Ya, silakan. Silakan Pak. Lampung Utara Pak. Ya, silakan Lampung Utara. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Tapi jangan cepat ya Pak ya. Yang ingin kami tanyakan,
ketika mereka itu suatu menjadi tenaga non ASN, mereka itu kan menerima honor ada yang double, Pak. Oke. Jadi honor dari kegiatan lain itu bagaimana untuk nanti teknis penganggarannya? Apakah nanti tetap satu honor yang diambil atau pilih honor yang terbesar atau tetap semuanya? Misalnya kan dia jadi operator Ya. di aplikasi yang satu, terus dia juga operator di aplikasi yang lainnya. Nah, itu harus pilih salah satu itu bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan tadi udah dijawab ya tadi untuk blood itu. Nah, kalau yang untuk kependidikan yang sumber dananya BOK itu bagaimana? Sumber dananya BOS, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia dibayar menggunakan dana BOS. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait dengan mereka ini di jenis jabatan yang sama, misalnya sama-sama operator, tapi antar instansi ini selama ini mereka memberikan jenis penganggarannya berbeda. Ada yang satu operator itu honornya 500.000, operator di tempat yang di dinas yang satunya lagi honornya 750.000. Nah, itu bagaimana kita menganggarkannya, Pak? Apa tetap seperti semula, yang satu 500, satu 750? Berarti kan mereka berbeda. Atau kita seragamkan, Pak? Terima kasih, Pak. Izin Pak, menambahkan satu lagi Pak. Halo Pak, izin Pak. Halo Pak. Halo. Izin terkait yang di luar pangkalan tapi masa kerjanya di atas 2 tahun Pak. Apakah masih sama menjadi ini P3K paruh waktu juga Pak? Halo. Karena ada beberapa yang masa kerjanya di atas itu dia statusnya sebagai pegawai kebersihan sama pegawai pegawai Baik. kebersihan Pak. Baik. Oh, Pak, gitu, Pak. satu saya jawab ya Pak ya, tolong jangan dipotong dulu Pak saya Pak ya. Siap, Pak. Pertama, terkait dengan pengangkatan walaupun sebelumnya mau SK siapa kayak gak ada masalah ya, gak ada disebutkan ya, hanya dikatakan oleh ASN. Yang dilarang itu adalah pengangkatan setelah Oktober 2023 Pak. Itu yang dilarang Pak. Ya. Yang sebelum-sebelumnya silakan, ada kemarin SK kepala sekolah, diganti lagi SK kepala dinas, terus yang sekarang malah terbaru SK-nya menjadi SK gubernur ya, orang yang sama, ya nggak ada masalah, sepanjang ada dibuktikan bahwa yang bersangkutan ya ada SK-nya dan diangkat sebelum Oktober 2023. Nah, itu Pak, ya. Nah, dan kemudian berturut-turut. Nah, jadi patokan kita bahwa SK-nya sebelum Oktober 2023. Ada datanya silakan. Mau masuk data pangkalan atau tidak? Nah, yang penting SK-nya adalah sebelum Oktober 2023. Kemudian untuk honor, ini maksudnya gajinya atau honor, Pak? Kalau gaji salah satu, Pak. Nah, cuma kan menyebutkan dulu kan namanya ada yang bukan honor kan, pegawai honor, begitu ya. Pegawai honor. Nggak ada masalah, Pak, ya. Tetap lanjut terus, Pak. Nah, yang mana dipilih? Kami serahkan kepada daerahnya, ya. Kami tidak dalam posisi memutuskan. Kami serahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu. Kemudian, jabatannya sama 2 honor ya. Nah, 3 lagi, salah satu harganya ya, nanti disesuaikan ya untuk belanja jasanya ya. Ini kan nggak adil juga lah, ya. Masa kerjanya sama tapi besaran upah yang diterima berbeda ya. Oke.